Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan materi PPKN untuk kelas 12 dengan saya Viniatus Solihah. Untuk kali ini yang akan kita bahas mengenai unit 1 dari modul 14 tentang ikatan yang utuh. Apa saja? Yakni apa saja unsur dari pembentuk negara. Jadi negara itu terbentuk jika adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintah, dan juga adanya pengakuan dari negara lain. Kemudian apa itu negara? Jadi negara ada beberapa pengertian ya. Yang pertama mungkin bisa kita jabarkan, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, kemudian ditaati oleh rakyatnya. Dan negara juga suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut sebagai bangsa. Kemudian negara juga memiliki kekuasaan yang memaksa dalam mengatur individu atau kelompok masyarakat supaya tujuan negara tercapai. Dan tujuan negara tersebut adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Kemudian apa itu bangsa ya? Pastikan ada yang bertanya, negara sama bangsa sama atau beda ya? Jadi kalau bangsa ini adalah sekelompok manusia atau masyarakat yang mempunyai kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, wilayah yang mempunyai kepentingan yang sama dan tunduk kepada kedaulatan negara. Kemudian apakah kita bangga menjadi warga negara Indonesia? Pastinya ya, karena Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas dengan ribuan pulau dan memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan. Tapi keberagaman itu tidak menjadikan Indonesia ini terpecah belah, tapi justru membentuk satu kesatuan yang utuh atau yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian apakah kalian mengetahui ada berapa bentuk negara? Berdasarkan dari segi susunannya, bentuk negara dikelompokkan menjadi dua, yakni negara yang bersusun tunggal dan negara yang bersusun jamak. Negara yang bersusun tunggal disebut dengan negara kesatuan, dan negara yang bersusun banyak atau jamak ini disebut dengan negara federasi. Jadi dalam sebuah negara ini terdapat negara-negara bagian. Apa saja ciri-ciri dari negara kesatuan itu? Yang pertama, adanya kekuasaan tertinggi itu ada di tangan pemerintahan pusat. Kemudian konstitusi dan undang-undang dasar yang berlaku di negara hanya satu. Kemudian tidak mengenal istilah negara bagian, jadi tidak ada negara dalam negara. Kemudian hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian bedanya dengan negara federasi itu apa? Negara federasi itu merupakan bentuk pemerintahan di mana terdapat beberapa negara yang saling bekerja sama dan membentuk satu kesatuan. Jadi dalam sebuah negara itu terdapat negara-negara bagian. Dan tiap negara bagian tersebut mempunyai otonomi yang khusus atau yang tinggi dan dapat mengatur dengan bebas, namun tidak memiliki kedaulatan yang tetap. Karena kedaulatannya tetap ada di tangan pemerintahan pusat. Kemudian bagaimana dengan bentuk negara Indonesia? Bentuk negara Indonesia ini yang kita kenal yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Dan pemilihan bentuk negara kesatuan ini sangat tepat karena apa? Karena bangsa Indonesia ini mempunyai keragaman tadi, suku bangsa, agama, budaya yang merupakan kekayaan yang harus dipersatukan dengan tadi simbolnya kita, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian sistem negara kesatuan itu apa? Apa saja? Yang pertama ini kita bedakan adanya sistem sentralisasi. Jadi ini menghendaki bahwa seluruh urusan negara langsung diatur dan dikendalikan oleh pemerintahan pusat. Jadi sementara daerah hanya menjalankan peraturan-peraturan dan perintah dari pemerintahan pusat tersebut.
Untuk yang kedua dibedakan dengan sistem desentralisasi, yakni pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri yang disebut dengan daerah otonom ya. Kemudian kedudukan pemerintah pusat dalam negara kesatuan dengan desentralisasi ini adalah tetap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya daerah yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian kewenangan yang tidak diberikan kepada pemerintahan daerah ini seperti urusan pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, kemudian moneter dan fiskal nasional, kemudian masalah agama. Kemudian bagaimana dengan karakteristik NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Untuk memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu saja kita tidak bisa lepas ya dari sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama melalui Kongres Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 dengan komitmen bahwa berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu yakni Indonesia, yang merupakan salah satu tonggak awal kesadaran kebangsaan. Kemudian yang kedua, adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sudah mengokohkan berdirinya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa karakteristik NKRI ini yakni negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Dari aspek kewilayahan ini ditunjukkan dengan negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau yang besar dan kecil. Jadi pulau yang satu dengan pulau lainnya ini dipisahkan oleh bentangan laut yang sangat luas, dan ini bukan pemisah ya, tapi justru penghubung dan pemersatu pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian untuk aspek sosial budaya ini masyarakat yang beragam dan perbedaan suku, agama, kebudayaan, bahasa dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan daerah yang memiliki kekhususan atau kesatuan masyarakat adat yang ada di Indonesia? Negara tetap mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa maupun kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Indonesia. Kemudian hal itu juga menunjukkan bahwa pemerintahan ini bertekad untuk mewujudkan tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian bagaimana upaya kita untuk memperkuat persatuan dan kesatuan? Nah, ini kita harus mengenal namanya wawasan Nusantara ya. Jadi dalam negara kesatuan diperlukan sebuah cara pandang atau kondisi bangsa dan negara yang disebut dengan wawasan Nusantara, yakni cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dan tetap menghargai dan menghormati kebenekaan atau perbedaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Demikian untuk materi PPKN kelas 12 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Harapan saya semoga ilmu yang ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa juga bernegara. Pesan saya, mari menjadi warga negara Indonesia yang berbudi dan juga mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, serta menjaga persatuan dan kesatuan dengan saling toleransi, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.